Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kubikel tipe FSM6RIMA7. Kubikel adalah seperangkat peralatan listrik yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan proteksi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan 20 kV. Berikut merupakan single line diagram dari kubikel pada gardu induk yang terbagi menjadi beberapa tipe, di antaranya tipe IM, CM, DM2, QM, dan PM. Berdasarkan fungsi dan nama peralatan yang terpasang, kubikel dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kubikel switch atau PMS, kedua kubikel PMT atau LBS, yang ketiga kubikel CB atau Circuit Breaker Outlet Ring, keempat kubikel Transformer Protection, dan yang terakhir yaitu kubikel PT atau Potential Transformer. SM6RIMA7 sendiri memiliki arti yang dibagi menjadi 3, di antaranya SM6R yaitu Modular Units Air Insulated Switchgear yang dapat dioperasikan dengan range tegangan 6 kV sampai dengan 24 kV, IM yang berarti switch kubikel. Tipe kubikel ini merupakan tipe dengan fungsi sebagai pemisah. Yang terakhir yaitu A7, di mana kubikel ini dioperasikan secara motorized. Berikut merupakan gambar dari kubikel SM6RIMA7. Pada kubikel Schneider tipe FSM6RIMA7 merupakan kubikel incoming, outgoing, dan bisa dijadikan juga sebagai kubikel couple yang berfungsi sebagai pemisah dan penyaluran ke kubikel selanjutnya. Berikut merupakan single line diagram dari kubikel SM6RIMA7 yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama switchgear disconnector yang berfungsi untuk menutup dan membuka aliran listrik dalam keadaan tidak berbeban. Perangkat ini dilengkapi dengan peredam busur api yaitu gas SF6. Saklar ini mempunyai 3 posisi yaitu yang pertama open, closed, dan earth dengan sistem interlock yang berfungsi untuk mencegah kesalahan urutan pengoperasian. Bagian kedua yaitu capacitive divider yang berfungsi sebagai kontrol yang menurunkan tegangan dengan cara merangkai seri kapasitor. Selanjutnya yaitu komponen kubikel SM6RIMA7 tampak depan. Komponen pertama yaitu push button. Push button berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik pada lemari kontrol atau biasa disebut dengan low voltage monitoring control. Yang kedua yaitu power meter. Power meter ini berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur besarnya listrik secara terintegrasi dari beberapa komponen yang disatukan. Di antaranya dapat mengukur besarnya arus, tegangan, daya, faktor daya, frekuensi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu earthing switch operating lever yang berfungsi untuk mentanahkan bagian aktif dari tegangan sisa pada saat melakukan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu switchgear status yang berfungsi untuk mengindikasi status rangkaian DS sedang close atau open, serta mengindikasi status rangkaian earthing switch sedang close atau open. Selanjutnya yaitu disconnecting switch operating lever. Komponen ini berfungsi untuk menutup serta membuka lubang disconnecting switch. Selanjutnya yaitu voltage presence indicating system atau disingkat VPIS yang berfungsi untuk mengindikasi status tegangan sedang energized atau tidak. Dan yang terakhir yaitu jendela inspeksi yang berfungsi untuk melihat keadaan di dalam panel. Selanjutnya itu komponen kubikel SM6RIMA7 tampak samping. Komponen pertama yaitu kabinet kontrol yang berfungsi sebagai pusat kontrol dari suatu kubikel. Yang kedua yaitu indikator tegangan.
Komponen ini berfungsi untuk menandai adanya tegangan 20 kV pada sisi kabel. Yang ketiga yaitu kompartemen mekanik, yang berfungsi sebagai rumah dari alat operasi pintu depan kubikel. Yang keempat, sirkuit pembunyian. Yang kelima, kompartemen busbar. Kompartemen ini berfungsi sebagai rumah dari terminal penghubung, LBS, PMT, PMS, fuse, trafo ukur, peralatan mekanis, dan instalasi TR atau tegangan rendah, sehingga tidak membahayakan operator terhadap adanya sentuhan langsung ke bagian-bagian yang bertegangan. Selanjutnya yaitu busbar connection. Busbar connection berfungsi sebagai isolator penyangga yang berfungsi untuk menyangga dudukan busbar agar kuat. Kemudian terdapat pemutus beban. Pemutus beban dan saklar pentanahan yang digunakan untuk mengoperasikan switch disconnector serta switch pembunyian. Selanjutnya yaitu terdapat front panel atau bahasa Indonesianya panel depan, yang merupakan pintu panel pada koneksi kabel. Kemudian terdapat jendela inspeksi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya yang berfungsi sebagai untuk melihat keadaan di dalam panel. Kemudian terdapat low field distributor dan cable connection. Kemudian komponen selanjutnya yaitu capacitive divider yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Dan yang terakhir terdapat kompartemen kabel. Kompartemen kabel berfungsi sebagai tempat sambungan dari kabel-kabel. Baik, selanjutnya yaitu katalog kubikel SM6R IM-A7. Dengan tipe produk yaitu SM6, lalu dengan tipe teknologi yang digunakan yaitu SF6, lalu selanjutnya dengan nama pendek produk yaitu IM500, lalu selanjutnya jenis perangkat yaitu switch, dan selanjutnya yaitu proteksi busur api sebesar 12,5 ribu ampere per second. Yaitu selanjutnya ada sambungan kabel yaitu sebesar 1 kali 240 mm persegi per pasar. Selanjutnya ada arus maksimal busbar yaitu sebesar 630 ampere. Lalu selanjutnya ada tipe yaitu CIT manual. Lalu ada tegangan rangkaian kontrol yaitu sebesar 48 volt DC closing coil dan 48 volt AC opening coil. Lalu selanjutnya ada tipe kontak yaitu satu buah normally open dan satu buah normally close. Yaitu selanjutnya ada counting device tipe yaitu dengan tipe operating counter opsional. Lalu selanjutnya ada berat dari produk ini yaitu 130 kg. Lalu dengan lebar kubikel ini yaitu dengan lebar sebesar 500 mm. Dengan standar yang digunakan yaitu IEC 62271-200. Lalu dengan suhu sekitar untuk operasi yaitu sekitar min 5 sampai dengan 40 derajat Celcius. Dan selanjutnya yaitu dengan suhu sekitar untuk penyimpanan yaitu dengan suhu min 40 sampai dengan 70 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada IP degree of protection yaitu ketahanan yaitu tingkat keandalan produk terhadap lingkungan yaitu dengan tingkat keandalan IP22. Lalu selanjutnya adalah ketahanan terhadap gempa yaitu sebesar 0,5 giganewton horizontal kelas 2 dan 0,4 giganewton vertikal kelas 2. Yaitu yang terakhir ada operating altitude dengan kurang dari atau sama dengan 1000 meter. Selanjutnya ada pengoperasian kubikel SM6R IM-A7 dengan mekanisme
CIT dengan keadaan energize, yaitu dengan hand lever dimasukkan ke dalam earthing switch, lalu diputar berlawanan searah jarum jam dengan tujuan untuk membuka saklar pembumian. Lalu setelah terbuka, selanjutnya hand lever dimasukkan ke dalam lubang disconnect switch atau DS, lalu diputar searah jarum jam dengan tujuan untuk menutup DS, lalu dengan menghasilkan indikator DS menjadi tertutup. Lalu selanjutnya dengan mekanisme CIT dengan kondisi de-energized, yaitu dengan hand lever dimasukkan ke lubang DS, lalu diputar berlawanan arah jarum jam. Lalu setelah itu hand lever dimasukkan ke dalam earthing switch, lalu hand lever diputar searah jarum jam, maka dengan hasil yang didapat yaitu indikator pembumian menjadi tertutup. Lalu selanjutnya ada mekanisme CI1, yaitu dengan kondisi energize, dengan hand lever dimasukkan ke dalam earthing switch, lalu diputar berlawanan arah jarum jam, lalu kemudian hand lever dimasukkan ke dalam lubang disconnecting switch, lalu diputar searah jarum jam, maka akan menghasilkan indikator DS menjadi tertutup. Lalu selanjutnya mekanisme CI1 dengan kondisi de-energized, yaitu dengan untuk membuka DS, yaitu dengan menekan tombol open seperti di gambar, yaitu selanjutnya dengan hand lever dimasukkan ke dalam lubang switch earth switch, lalu diputar searah jarum jam untuk mendapatkan indikator pembumian yang tertutup. Lalu selanjutnya yaitu mekanisme CI2 dengan kondisi energize, lalu dengan hand lever dimasukkan ke dalam earthing switch, ke lubang earthing switch, lalu diputar berlawanan arah jarum jam. Lalu selanjutnya hand lever dimasukkan ke dalam lubang DS, lalu diputar searah jarum jam. Lalu hand lever diputar kembali ke searah jarum jam dengan di lubang DS. Lalu selanjutnya yaitu dengan menekan tombol close DS dengan tujuan yaitu indikator DS menjadi tertutup. Selanjutnya yaitu mekanisme CI2 dengan kondisi de-energized, yaitu dengan menekan tombol open pada DS. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu dengan menggunakan hand lever pada lubang earthing switch diputar searah jarum jam dengan tujuan mendapatkan indikator pembumian menjadi tertutup. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fajar. Selanjutnya yaitu adalah pemeliharaan kubikel. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk pemeliharaan kubikel secara lokal untuk kubikel SM6R IM7. Yang pertama yaitu melakukan safety briefing dan memberikan arahan pembagian tugas pengawas pekerjaan pada pelaksana pekerjaan, lalu berkoordinasi dengan operator Gardindo bahwa akan melaksanakan pemeliharaan pekerjaan kubikel, lalu berdoa
kepercayaan dan agama masing-masing sebelum melakukan pemeliharaan pekerjaan kubikel, dan mempersiapkan peralatan kerja dan material kerja serta juga alat perlindungan diri yang diperlukan sesuai dengan standar dan kondisi baik. Lalu memeriksa bagian kubikel dengan seksama dan teratur dan memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Jika terdapat komponen kubikel yang kotor, bisa dibersihkan dengan menggunakan kain kering. Selanjutnya yaitu memanuver beban secara remote dan berkoordinasi dengan dispatcher PLN P3 maupun dan juga dispatcher PLN UP2D. Kemudian membebaskan tekanan dan menyatakan tekanan nol di lokasi pekerjaan oleh pengawas pekerjaan tersebut. Lalu pelaksanaan pemeliharaan sebelumnya dilaksanakan dengan memposisikan switch SCADA yang awalnya dalam posisi ada remote, kemudian dirubah menjadi posisi lokal. Kemudian meng-off-kan MCB dengan membuka tutup box control menggunakan kunci kubikel, kemudian meng-off-kan MCB-nya untuk jatuh daya motor dan jatuh daya kontrolnya. Lalu memasukkan grounding kubikel dengan memasukkan lever atau stick ke ground shaft, kemudian memutarnya searah dengan jarum jam. Nah, setelah melaksanakan grounding kubikel, kemudian memasang tanda pengaman atau tagging pertanahan masuk dan sedang dikerjakan depan kubikel, dan mengecek kondisi lampu indikator sudah on atau off, mengecek tombol on atau off, dan juga mengecek switch lokal atau remote SCADA sebelum melaksanakannya pemeliharaan kubikel. Selanjutnya yang pertama yaitu lampu tahapan pelaksanaan pemeliharaan. Yang pertama yaitu memeriksa kekencangan baut di terminal kabel dalam box control, kemudian membersihkan terminal kabel dengan kuas dan electric contact cleaner, lalu mengecek motorize kubikel tersebut dengan menggunakan avometer, serta melakukan pengecekan terhadap gas SF6. Lalu melakukan pembersihan kompartemen kubikel dengan pertama yaitu membuka bagian depan penutup mekaniknya dengan membuka baut pengikatnya, lalu melakukan pengecekan dan pembersihan mekanik serta mengawasi bagian mekanik dengan grease, lalu membuka tutup bagian depan kompartemen kabel dengan memutar kunci atau stick levernya ke arah kiri dan mengangkat ke atas pintu bagian depan kompartemen lalu ditarik, maka akan terbuka. Selanjutnya yaitu pastikan ujung kabel sudah bebas dari tegangan terlebih dahulu menggunakan fault detector, lalu mengecek tutup kabel pada bagian bawah. Jika ada lubang, maka akan lakukan penutupan lubang menggunakan akrilik silikonnya. Kemudian lakukan pembersihan bagian kompartemennya menggunakan lap dan alkohol pada bagian kabel 20 AV-nya. Lalu memasang kembali tutup bagian depan kompartemen kabel dengan memutar kunci ke arah kanan. Selanjutnya yaitu menginformasikan ke dispatcher APD Bali bahwa pemeliharaan telah selesai dan selanjutnya akan melakukan tes open close secara manual dan menggunakan tes stick. Setelah melakukan pengetesan, jika didapat hasilnya bagus atau tidak terdapat gangguan, maka akan lanjutkan dengan membuka grounding kubikel dengan memasukkan stick atau lever ke ground shaft, kemudian memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam, lalu melepas tegangan atau tagging terlebih dahulu pentanan masuknya, dan meng-on-kan kembali MCB untuk supply catur daya kontrol dan catur daya motornya. Lalu merubah switch SCADA yang awalnya terdiri dalam posisi lokal
jadi dalam posisi remote yang dapat dioperasikan skalanya, dan menginformasikan pada dispatcher bahwa akan melakukan tes open close secara remote terlebih dahulu. Kemudian melaporkan ke dispatcher bahwa pekerjaan pemeliharaan gardu distribusi sudah selesai, dan kemudian berdoa selesai pekerjaan. Kemudian setelah selesai, beban siap dinormalkan, lalu pekerjaan selesai jika beban sudah masuk dan kondisi normal. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai kubikel FSM6R IMA7. Mohon maaf apabila kami ada salah kata, dan terima kasih.